Nah ini apa namanya bakteri ya dibandingkan dengan pupuk kimia. Jadi kalau di sini selain kita menekan tadi limbah yang ada di rumah tangga, pemanfaatannya juga cukup ekonomis ketika kita ingin menggunakan aktivator pun dengan EM4 ini satu botol ini kalau di apa namanya e-commerce di toko online itu hanya 20.000 untuk mengelola sampah sendiri begitu. Mungkin di kantin mungkin banyak kali ya Pak ya, daripada bawa keluar mungkin di kantin diolah. Di sini juga terlihat banyak tanaman bisa langsung dimanfaatkan itu sebagai pupuk mungkin ya. Nah jadi di sini untuk prosesnya memang bisa juga Pak, kita di tempat pembuangan sampah kita tuang ini juga bisa, cuma kurang efektif karena ketika kita tuang di situ kita hanya dapat berupa padatan, pupuknya berupa padatan. Jadi memang kayak kompos biasa begitu, tapi proses pengomposannya lebih cepat. Nah, ketika kita gunakan komposter mungkin dengan tong tertentu atau wadah yang lain, nggak harus ini. Nah, itu bisa dua dapatnya. Jadi dapat si apa namanya padatannya dan dapat cairannya untuk bisa kita gunakan. Nah, cairannya juga itu bisa untuk selain dia tadi untuk tanaman juga bisa untuk desinfektan tadi juga bisa gitu Pak. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Oh ya boleh Ibu. Silakan. Oke, Ibu siapa Bu? Siapa Bu? Punten. Oke, terima kasih Bu Suslina atas pertanyaannya. Sangat bisa sekali Bu, karena tadi selain dari EM4 ini, sebenarnya EM4 ini isinya juga ada raginya itu tadi Bu. Jadi ketika tidak ada yang Bu Suslina sampaikan tadi, bisa pakai ragi tape seperti itu. Nah, hanya saja mungkin ketika kita menggunakan EM4 ini punya lebih banyak mikroba dibandingkan kalau ragi tape kan cuma satu mikroba. Ya. Sampahnya itu bermacam-macam apa satu macam yang berbeda? Sayur atau campur. Oke, terima kasih Bu. Siapa Bu? Bu Risma. Desma. Bisa kita custom sesuai keinginan kita gitu Bu. Jadi kalau kita mau baunya nanti kita gunakan sebagai desinfektan supaya baunya ada aroma tertentu, maka kita bisa gunakan sejenis, misalkan lagi ada hajatan terus banyak sampahnya itu berupa berupa jeruk, misalkan kulit jeruk. Jadi wanginya nanti yang akan timbul adalah wangi si kulit jeruknya tadi gitu. Seperti itu, Ibu. Kalau misalkan kita campur juga bisa, tapi kan jadinya dia nggak akan menghasilkan bau yang khas tertentu. Bahan organik bisa nih dari sisa nasi, daging itu juga bisa nih. Apa hanya dari sayur-sayuran saja? Oke, baik Bu. Jadi di sini kita bisa, kalau kita untuk menggunakan EM4 ini, kita bisa menggunakan jenisnya apapun Ibu. Campur itu bisa? Iya bisa Bu, bisa. Nah, satu lagi Bu. Tadi kan kalau ini suka menimbulkan untuk nanggulangi gimana? Oh, nanggulanginya tadi kita tinggal buka dulu ininya dan kita bisa taruh di bawah sinar matahari atau kita tambahkan lagi gula nih Bu. Gula itu meningkatkan proses enzimatiknya tadi Pak, membantu proses kan kalau tadi yang ada belatung itu kemungkinan kita ketika membuat ekoenzim, karena ekoenzim itu tidak memanfaatkan mikroba seperti ini tadi, memang alami seperti itu. Jadi kemungkinan ada kontak dari udara itu sangat mungkin sekali gitu ketika kita membuatnya. Makanya ketika muncul hal seperti itu, kita meningkatkan proses reaksi enzimatiknya tadi dengan menambahkan gula sesuai takaran awal tadi yang kita gunakan. Perbandingannya 1:3 ya, betul. 1:3:1. Nah, ketika kita menggunakan kelebihannya kita menggunakan aktivator itu karena mikroorganismenya lebih banyak, jadi dia bisa membantu menekan pertumbuhan sebelum dia muncul belatung, dia udah ditekan dulu dari awal gitu. Begitu.
kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ibu siapa tadi Bu? Terima kasih atas pertanyaannya. Bu? Oh, terima kasih Bu Rusmiati atas pertanyaan. Kalau yang sudah busuk, oh bisa Pak. Kan biasanya kalau bau itu ini ya Pak ya, apa namanya, kalau kita belajar organik biasanya dari yang berbau-bau golongan amin gitu ya Bu ya Bapak. Nah itu kan memang dia ada di setiap kan ada kandungan asam amino ya Bu ya Bapak di dalam setiap bahan organik itu. Jadi ketika diuraikan, kalau misalkan ada mikroba yang menyebabkan proses yaitu mengganggu dalam proses enzimatik tadi, sehingga dia justru yang dihasilkan nanti akan berupa senyawa-senyawa amin yang biasanya menghasilkan bau yang kurang. Dipotong-potong juga bisa, nggak harus halus banget. Jadi wadah ini sebetulnya ini kan kalau dilihat dari wadah ini kan ini bisa dipakai untuk komposter ya. Nah ini tuh dia ada kan ada lubang-lubang gitu ya di sini. Jadi nggak kalau terlalu halus, artinya nanti ketika kita ini kecampur, maksudnya harus didiamkan dulu nanti dengan si cairan kompos cairnya. Jadi biasanya dipotong seininya aja gitu, nggak harus terlalu halus supaya dia bisa masuk lebih banyak, sehingga proses hasil yang didapatkan itu juga lebih banyak. Jadi nggak harus dihaluskan benar-benar kayak serbuk gitu ya Bapak Ibu, karena betul tadi selain menghasilkan gas juga tadi ada alkohol yang dihasilkan. Jadi ketika kita buka itu jadi bukanya di bawah sinar matahari supaya mikroba yang lain juga tidak mengkontaminasi, betul, tidak masuk begitu. Jadi harus kita buka, memang ekoenzim juga harus kita buka, tapi tadi kalau ekoenzim itu karena waktunya sebulan, jadi kita bukanya per seminggu. Jadi untuk mengurangi adanya gas yang dihasilkan tadi. Nah kalau untuk alkohol juga bisa akan menguat nantinya ketika kita kita buka. Ya. Terus mikroba ini sebenarnya kenapa dia bisa melakukan dekomposisi? Karena makanannya ya itu tadi dari bahan kita tadi yang bahan organik tadi. Terus ada biasa ditambahkan gula ya, itu makanan utamanya gitu. Jadi meningkatkan kecepatannya dari biasa ya, karena kita tambahkan makanan. Jadi tanpa gula pun dia akan tetap berproses. Itu intinya sebenarnya. Karena karbon. Jadi yang utamanya karbon itu. Oke. Itu konsepnya. Sehingga dengan kita tahu konsep, kedepannya ya udah kita bisa berinovasi. Tuh, kemudian tadi ada pertanyaan, bisa enggak ragi tadi segala macam. Itu kan sebenarnya setiap proses fermentasi, proses itu sesuai dengan jenis mikrobanya. Ya. Baik hasil yang didapatkan maupun mungkin dari sisi efektivitas kerjanya atau waktu bekerjanya. Itu udah orang mikrobiologi itu ini. Tapi kebetulan saya memang saya buka ini saya sedikit. Istilah saya ini justru membahas kompos ini dari D1 industri kopi, perkebunan kopi. Saya melihat itu istilahnya saya angkat dari segi lingkungan itu produksi bersih. Dan pada saya dengan itu saya menghitung tadi Bapak nanya tadi ekonomi tadi kan. Jadi begini, tadi Bu Elsa sudah jelaskan ya, sebenarnya prinsip ekonominya sama saja. Ya arti dengan kita menghitung modal, ada seperti di komposter mungkin belinya berapa, tapi ini bisa tahan sekian kali, nah itu jadi perhitungan. Terus E4 sekali ini nih untuk berapa banyak bisa kita hitung. Oh ternyata dipakai hanya sekian, hanya 100 rupiah misalnya gitu. Nah kemudian produknya kita hitung lagi, paling tidak kita searching orang jual kompos cair itu berapa sih? Yang kalau yang padat berapa? Saya hitung kemarin. Akhirnya di industri kopi itu bisa saya bikin model ya.
Dan untuk ketika kulit kopi, buah kopi diolah jadi biji bubuk kopi, itu kulitnya kan dibuang. Nah, selama ini petani juga menggunakan, tapi seperti sampah biasa ditimbulkan lagi ke kebun. Nah, itu saja mungkin tambahan dari saya. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau jadi ini yang Marok melakukan di Indonesia itu kan berobat. Vaksin bukan berobat. Nah, jadi mungkin tadi ya vaksin itu apa? Kimia, ya kan? Kalau misalnya MSG, monosodium glutamat itu apa? Asam amino kan? Ya itu nanti akan ada sodium sendiri kan? Ada Na, nanti akan ketemu NaD. Saya hasilnya itu diperiksa juga. Ini kandungannya Pak itu baik, kandungan anorganiknya, organik ketemu. Jadi sejarahnya sudah kita buktikan itu, jadi tidak hanya ini disebut, tapi memang itu ternyata. Jadi kesuburan dari pupuk itu nanti hubungannya dengan rasio dengan karbon. Makin apa? Ya kan? Kalau untuk kan khusus pupuk ya Pak yang selain pupuk itu kan ada entitas pupuk apa? NPK, nitrogen buat daun, fosfor buat buah bunga dan sebagainya, kalium buat batang dan sebagainya. Itu juga tergantung bahan dasar. Ketika asam amino ada di apa ya, itu ada N ya, asam amino nanti pasti kaya dengan N, pasti bagus untuk daun. Mendapat satu ini tadi yang datang pertama boleh lihat ini.